Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya, itu yang Bapak harapkan ya. Setiap hari Bapak berdoa mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat biar bisa mengikuti kegiatan belajar setiap hari di sekolah ya, baik luring apapun daring. Ada yang tidak hadir ini? Ada Pak. Siapa? Algi sama Ipan. Algi sama Ipan ya. Ini seharusnya 12 orang hari ini tuh masuk. Ini berarti 10 ya? Ya 10 orang ya. Oke ya. Ini ruangan udah opsi ya tadi ya? Udah opsi dulu, bagus ya. Biasa seperti biasa kita akan belajar IPS ya. Nah, kita akan coba ini. Untuk kelancaran dalam pembelajaran hari ini, silakan Fatan untuk memimpin doa. Ya, silakan Fatan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa mulai. Oke, terima kasih ya Fatan udah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kepahaman tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Bapak sharing dengan kalian ya. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini juga, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semua berdiri ya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Biar kita semangat ya. Kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai lagu wajib nasional ya, dalam keadaan semangat ya. Karena untuk belajar ini kita harus terus semangat. Ada yang nggak pakai masker nih? Ada Pak. Hah? Kenapa nggak pakai masker? Lupa mau pakai masker? Ya. Bapak harap pembelajaran IPS kali ini ya dapat menyenangkan buat kalian dan utamanya dapat meningkatkan mindset kalian ya, meningkatkan sikap tentang apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ini belum muncul ya. Oh, ini belum ya, lupa ya. Ya. Nih ya, kadang-kadang kalau sudah tua seperti ini, lupa ininya nggak dimasukin ya. Itunya sudah, ininya belum. Nah, ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan? Oke, ya. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, ya. Nah, ini nih, ya. Cek. Nah, ini ada beberapa gambar nih, ya. Ada beberapa gambar contoh tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, termasuk ada gambar
kita nih ya. Nah, menurut kalian ini gambar tentang apa? Ada yang berpakaian bermacam-macam, ini dari berbagai suku. Ya, ini ada lagi yang agama. Ya, berdasarkan agama ini juga sama nih. Ini budaya ya, tarian-tarian. Ini ada semboyan negara kita. Ini menurut kalian gambar apa? Persatuan bangsa. Apalagi? Interaksi sosial. Ya. Apalagi? Keragaman, ya, keanekaragaman ya. Betul ya, betul. Nah, berharap dari keanekaragaman ini kalian nanti bisa mengembangkan sikap ya. Ini sesuai apa yang ingin kita capai dalam indikator pencapaian kompetensi ya. Ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini atau pada saat ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat pertama menelaah pengertian daripada pluralitas atau kemajemukan daripada masyarakat Indonesia dengan melihat fakta dan lingkungan. Kalian bisa melihat keanekaragaman yang ada di sekitar kalian, baik itu budaya, ya, bahasa, ya, pakaian, adat istiadat itu di sekitar kita, ya, banyak. Yang kedua, diharapkan kalian itu bisa mengidentifikasi faktor-faktor munculnya keanekaragaman di Indonesia. Kenapa sih Indonesia beraneka ragam, gitu kan? Apa sih yang menyebabkannya? Ya, nanti kita pelajari. Ya. Yang ini adalah mempertahankan kekhasan dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Jadi dalam kemajemukan itu, dalam pluralitas itu ada kekhasan. Kekhasan itu ciri-ciri pokok, ya, ciri yang khas. Ya. Kalau misalkan dari adat Sunda, kita ada di adat Sunda, itu ada, misalkan, ya. Kalau kita lewat ke depan orang lain, kita biasa bilang punten, itu harus dipertahankan, ya. Kalau di Sunda, ya, itu. Akhir peserta didik atau kalian itu diharapkan dapat mengkaji ulang dari adanya pengakuan dan penerimaan kemajemukan dalam kehidupan masyarakat. Jadi benar kan nih sikap seperti ini itu dalam kemasyarakatan harus dipertahankan, ataukah ini harus dibuang sikap seperti itu? Nah ini ya tujuan pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini dan juga nanti penilaian di masyarakat itu yang diharapkan. Ya. Nah, itu ya. Nah jadi sebelum kita ke materi, Bapak harap kalian itu memiliki kompetensi seperti ini. Karena kompetensi seperti ini sangat penting ya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Istilahnya kita belajar tentang materi ini, ya. Ini Bapak akan melakukan dulu pretest untuk kalian. Jadi silakan diisi langsung di lembar jawaban ini, ya. Tinggal kalian pilih, ya, daripada soal multiple choice yang ada di lembar atas ini, ya. Silakan. Semuanya sudah ya. Semuanya sudah. Nanti sambil berjalan ini Bapak nilai, ya. Sudah di sini, ya. Akan masuk, ya, ke materi, ya. Kita akan masuk ke materi, ya. Kalian siapkan catatan
tulis yang diperlukan. Ya, yang perlu kalian catat, gitu kan? Ya. Kalau yang misalkan ini penting, apalagi? Ya. Jadi biar kalian itu tidak ngantuk, biar kalian itu tetap semangat. Jadi sambil memperhatikan sambil mencatat, ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan biar masuk di otak. Ya. Jadi daya ingatnya biar terbantu kalau kita mencatat. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pluralitas, ya, seperti yang tadi. Pretest itu mengenai kemajemukan pluralitas tersebut. Ya. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya. Ini dibagi 3, di bab 2 itu ada mobilitas sosial. Nah, kalau sekarang yang akan kita pelajari adalah pluralitas masyarakat Indonesia dan konflik integrasi dalam kehidupan sosial seperti yang nantinya. Nah ini, ya, pluralitas. Ada yang pernah baca pluralitas itu apa? Jangan ragu, jangan takut disalahkan oleh Bapak itu, ya. Bapak tidak akan menyalahkan apa yang kalian kemukakan. Itu hak kalian, kebebasan kalian berpendapat, ya. Apa tuh? Ya, budaya yang berbeda-beda. Terus, ya, itu kemajemukan, ya. Indonesia itu sangat majemuk. Kalau perempuan sama nggak dengan laki-laki? Beda. Ya. Kalau dalam agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, sama enggak? Beda. Dalam hal suku, Sunda, Baduy, Batak, ya, Gayo, Minang, sama enggak? Nah itu keanekaragaman kita, ya. Sangat majemuk. Ya. Ada yang petani, ada yang pegawai negeri, ada yang karyawan, ya. Ada yang tukang dagang, bahkan sekarang penjual online. Itu kemajemukan yang ada di kita. Ya. Itu. Atas itu, ya, bermacam-macam nih. Ya. Ada yang, ya, ya, ada yang budaya, ya, ada pluralitas sosial, ada pluralitas media, dan ada juga pluralitas ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, ya. Makhluk hidup itu diciptakan berpasang-pasangan, ya. Itu sebagai sesuatu yang dapat menyatukan, sebagaimana di Indonesia, ya, dalam lambang negaranya itu, dalam burung Garuda ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa tuh Bhinneka Tunggal Ika? Hah? Berbeda-beda, tapi satu jua. Ya. Kita itu Indonesia terdiri dari pulau-pulau, ribuan pulau, bersuku-suku. Ya. Daripada pulau-pulau tersebut, keadaan geografis, keadaan wilayah Indonesia itu dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan. Contohnya aja kalau kita di daerah pantai, apakah kita pakai jaket?
Kalian pernah ke pantai? Nah, Kalian pakai jaket ke pantai? Kenapa? Panas. Makanya kalau di pantai itu rata-rata pakaiannya itu yang tipis-tipis, ya. Kemeja tipis, ya, biasa-biasa kainnya, ya. Tidak yang tebal. Karena kalau yang tebal panas. Berbeda kalau dengan yang di pegunungan. Di pegunungan itu pakaiannya pasti tebal. Misalkan di Bandung nih, di Lembang itu dingin, ya. Apalagi kalau musim hujan seperti sekarang ini, itu pasti pakai jaket, ya, main itu, ya. Itu harus menjadikan terjadinya persatuan dan kesatuan. Jadi laki-laki, ini perempuan, yang menjadi pemimpin itu harus laki-laki semua, perempuan tidak boleh. Itu sudah mendiskriminasikan, ya. Yang untuk menjadi guru itu harus laki-laki semua, tidak, ya. Perempuan juga boleh. Yang menjadi presiden, yang menjadi bupati, ya, yang menjadi pejabat itu harus laki-laki semua, tidak. Sekarang emansipasi wanita, ya. Islam memberikan kebebasan. Hampir semua agama juga sama, ya, memberikan kebebasan, kedudukan yang sama. Kita diciptakan dalam fitrah yang sama, ya, gitu. Nah, ini ada satu video, ya. Mudah-mudahan terdengar nih buat kalian. Video yang Bapak ambil dari internet, ya, dari edit channel.
untuk dibagi kelompok. Hanya saja ini karena seharusnya 12 orang hari ini, tapi yang hadir 10 orang. Ini mau seperti apa pembagian kelompoknya? Ya. Mau dua orang saja? Dua orang saja ya. Silakan kalian yang menentukan sajalah untuk kelompoknya. Silakan. Ya. Kalau dua orang berarti tetap 5 kelompok ya. Silakan. Berarti ini Ibnu dengan Fatan. Nah, berarti Rafi silakan gabung dengan siapa? Dengan Elsa. Ya. Anak? Ya, berarti ini ya. Oke. Silakan. Dua orang ya. Silakan. Nah, yang itu geser biar ini ya. Yang itu geser biar ada. Nah, yang kedua geser. Nah, itu ya. Ini ada LKPD ya tentang analisis sikap kita ya terhadap pembahasan ini prioritas. Silakan kalian analisis ya dari sikap-sikap yang ada di LKPD ini ya. Silakan kalian kerjasama cari tahu di internet, di buku ya. 10 menit ya, untuk mencari jawaban tersebut atau untuk menjawab LKPD tersebut. Silakan kerjasama dengan kelompoknya, dengan temannya. Silakan dibantu di internet ya. Rapi.
Silakan nomor berapa yang tidak dimengertinya, maksudnya apa, gitu kan ya. Silakan kalau ada yang tidak mengerti. Syukur-syukur kalian mengerti. Ya, ada pertanyaan tersebut. Oke, ya kalau sudah, silakan mau kelompok mana nih? Yang pertama, yang mau ke depan. Kelompok kanan dulu, Pak. Boleh, silakan. Ya. Sebutkan nama. Saya Pak, dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Ya. Mau berurutan aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Pak, gitu ya, Pak. Nah, boleh, sok ya. Karena barusan kelompok 1, sekarang kelompok 2. Silakan. Sebutkan nama kelompok. Nama saya Dina Lisa Ramadan dari kelompok 2. Semangat menjawabnya. Kalian harus benar menjawabnya dan nanti akan kaji silang antar kelompoknya setelah ini ya. Oke, berarti sekarang kelompok 3. Silakan ke depan. Silakan. Izin Pak, nama saya Tina Hayati dari kelompok 4 ingin menjawab hasil dari LKPD. Soal menyikapi adanya perbedaan dengan menerapkan kebijakan, program dan kegiatan bersama yang dirumuskan secara demokratis, transparan, terbuka, dan akuntabel. Jawabannya, perbedaan jangan dijadikan teori untuk memecah persatuan dan kesatuan, tetapi perbedaan harus diterapkan secara adil dalam kehidupan sehingga tidak menimbulkan sikap negatif dari orang yang miskomunikasi dan tidak mau menerima perbedaan. Perbedaan harus dijadikan kekayaan dalam menetapkan program dan kebijakan agar masyarakat Indonesia bisa hidup lebih demokratis, modern, dan lebih maju. Sudah? Sudah? Tidak ada tambahan lagi? Tidak. Oke, terima kasih ya. Kasih aplaus ya buat Tina dari kelompok 4. Sekarang kelompok terakhir, silakan kelompok terakhir. Lebih memahami lagi dan untuk melihat jawaban daripada kelompok yang lainnya, silakan tiap kelompok perwakilan untuk melihat ke kelompok yang lainnya. Jawabannya seperti apa? Jawaban yang lainnya, apakah menurut kalian itu sesuai atau tidak? Nanti kalian bisa mengomentari. Ya, apakah jawabannya sudah sesuai atau belum? Silakan. Ya. Tiap kelompok untuk melihat. Tapi pasti ada lika-likunya, ada naik turunnya. Ya. Ya. Sekitar kita. Coba kalau semua warnanya hijau, tidak indah. Lihat pelangi. Ya. Indah kan? Indah. Ya. Kebudayaan kita banyak. Ya. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dibuat. Di antaranya ciri khas. Ya. Daripada kebanyakan ini. Misalkan dalam agama. Dalam agama itu kita mengenal adanya toleransi. Pernah dengar toleransi? Ya, toleransi. Nah, toleransi ini ya manfaat daripada adanya kemajemukan. Tetapi kalau dalam hal agama, misalkan, itu bukan berarti pluralitas ini membuat gado-gado. Bukan berarti dalam agama ini harus dijadikan dalam satu frame ya, atau satu adonan, diaduk, dicampur baurkan, disatu padukan, itu tidak boleh. Karena itu akan menyalahi syariat, akan menyalahi aturan. Contohnya, misalkan dalam agama Islam ada sholat. Karena kita menghargai yang lain, toleransi, kita sholat, gerakannya dicampurkan dengan gerakan agama lain. Tidak boleh. Ya. Dalam hal suku,
membuat kesimpulan daripada pelajaran hari ini tentang kemajemukan. Ada yang mau menyampaikan kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan tadi tentang kemajemukan ini? Apa yang dapat kalian tangkap? Baik itu dari pengertian atau dari manfaat, ya. Terus dari nilai yang lainnya, ya. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Buku ini memberikan banyak manfaat, di antaranya menumbuhkan rasa saling toleransi dan saling menghargai. Oke, itu ya. Jadi manfaat daripada Menurut saya, perbedaan jangan dipertentangkan, tapi harus dijadikan sesuatu yang dapat membuat kita melakukan inovasi untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang membuat hidup lebih indah. Oke, perbedaan itu jangan dipertentangkan, ya, bagus ya. Ini Bapak akan memberikan lagi post test yang terakhir, ya, sebelum, ya. Silakan ini post testnya di depan ya. Ya. Untuk perhatian kalian dalam pembelajaran tadi, ya. Oke, sudah duduk lagi semua, ya. Oke, bukunya boleh dimasukkan, ya. Bukunya boleh dimasukkan. Ya. Kita akan pulang, cuman sebelum pulang, ini Bapak mau nanya nih komentar kalian. Apakah kalian senang atau suka dengan pembelajaran kali ini? Senang ya? Oke, kalian bisa mengidentifikasi atau menganalisis pertanyaan atau permasalahan yang ada di LKPD yang sesungguhnya itu adalah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan nyata, ya. Itu yang Bapak harapkan kalian menyukai. Semoga pembelajaran IPS kedepannya itu lebih menyenangkan kembali, menyenangkan lagi, ya, buat kita pelajari dan untuk kita tanamkan. Apalagi, ya, mengenai kemajemukan ini, sekali lagi Bapak pesan kepada kalian, jangan mempermasalahkan kemajemukan. Jangan mempermasalahkan perbedaan. Jadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang membuat kita berinovasi. Jadikan perbedaan itu agar kita hidup lebih indah, lebih modern dan lebih maju, ya. Itu yang Bapak harapkan dari kalian. Jangan mempermasalahkan budaya. Dan untuk tugasnya, ya, di WA, ya, Bapak ini kirim melalui WA grup. Silakan dibuka dulu HP-nya. Sudah muncul atau belum? Ya. Krisis, ya, tentang pluralitas. Nanti kalian kerjakan di rumah sebagai proyek atau pekerjaan rumah. Ya, sudah muncul? Oke, nanti itu silakan kalian kerjakan ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, waktunya sudah hampir beres, ya. Tinggal 2 menit lagi dan alhamdulillah pembelajaran kita sekarang sudah selesai.
Dan untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang konflik. Ya. Kita akan mempelajari konflik. Itu aja. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan sekali lagi Bapak tekankan jangan mempermasalahkan perbedaan. Terima kasih. Ya. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini silakan Pak Tan ya Kain untuk memimpin doa. Sebelum mulai, marilah kita baca doa mulai. Apa yang kita pelajari berkah dan terima kasih. Ya, itu aja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian untuk pulang. Ya, hati-hati di jalan. Yang bawa kendaraan jangan ngebut. Ya, silakan. Ya, silakan. Sampaikan salam Bapak